Filsafat geografi adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji hakikat, dasar pemikiran, konsep, metode, dan tujuan ilmu geografi dalam memahami fenomena keruangan di permukaan bumi. Halo para pemirsa, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Galistio Nugroho dari Pendidikan Geografi Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan materi yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Bapak Habib, tentang materi filsafat geografi. Sebelum kita masuk ke rincian filsafat geografi, kita bongkar dulu tentang definisi apa itu geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos atau bumi, dan graphein atau menciptakan, melukis, menjelaskan, dan menerangkan. Jadi, secara etimologis, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau melukiskan bumi. Bisa juga disebut dengan mempelajari bumi. Geografi bisa juga disebut ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, serta interaksi manusia dengan lingkungan dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Dalam filsafat geografi, konteks wilayah merujuk pada cara suatu wilayah dipahami bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai kesatuan makna yang dibentuk oleh interaksi antara alam, manusia, budaya, sejarah, dan kekuasaan. Konsep ini penting untuk menjelaskan mengapa suatu wilayah berkembang berbeda dengan wilayah yang lain. Selanjutnya ada konsep keruangan. Konsep keruangan adalah konsep inti geografi yang berfokus pada analisis, distribusi, pola, lokasi, dan hubungan antar fenomena di permukaan bumi, baik fisik maupun sosial, melalui pendekatan seperti pola persebaran pemukiman, zona rawan bencana, atau interaksi antar wilayah yang sering divisualisasikan dalam peta untuk memahami mengapa sesuatu terjadi di suatu tempat. Konsep ini adalah cara memahami bumi sebagai suatu ruang dengan perbedaan dan persamaan karakteristik di setiap wilayah. Yang terakhir ada konsep lingkungan. Konsep lingkungan dalam filsafat geografi adalah pendekatan untuk menganalisis fenomena geosfer melalui kajian hubungan timbal balik antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya, mencakup interaksi komponen biotik dan abiotik, serta dampak aktivitas manusia terhadap alam dan sebaliknya. Konsep ini juga dikenal sebagai pendekatan ekologi yang melihat kesatuan sistem makhluk hidup dan lingkungannya untuk memahami masalah seperti banjir atau kebakaran hutan secara holistik. Selanjutnya saya akan membahas 3 pilar fundamental dalam filsafat ilmu yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan membahas kajian tentang ontologi. Ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada dan hakikatnya, menjadi salah satu landasan utama dalam filsafat ilmu bersama epistemologi dan aksiologi. Peran ontologi dalam ilmu pengetahuan yaitu menetapkan batas dan ruang lingkup objek kajian suatu ilmu, menjadi landasan untuk memahami sifat dasar dan hakikat dari fenomena yang dipelajari, membantu menganalisis objek secara kritis untuk memahami keberadaannya secara mendalam. Yang kedua ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mengkaji nilai, etika, dan kegunaan ilmu geografi. Fokus pada nilai-nilai moral dalam interaksi manusia dengan ruang dan lingkungan, mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mencari solusi berkelanjutan dan adil untuk isu-isu global melalui pemahaman dan holistik antar pengetahuan akademis dan praktik nyata. Hal ini memastikan geografi tidak hanya deskriptif, tetapi juga memandu manusia untuk mengelola sumber daya secara bijaksana demi keberlanjutan dan keadilan. Pada filsafat geografi, kita juga mempelajari tentang ruang lingkup geografi. Apa itu ruang lingkup geografi?
Ruang lingkup geografi adalah kajian tentang bumi dan segala isinya yang dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional, yang semuanya mempelajari hubungan, persebaran, dan interaksi antar fenomena tersebut di permukaan bumi untuk memahami potensi dan masalah suatu wilayah. Pada ruang lingkup geografi, pembahasan paling awalnya ialah geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang geografi yang mempelajari lingkungan alam dan proses alami di permukaan bumi seperti bentang alam, iklim, vegetasi, tanah, dan hidrologi, serta interaksi di antara elemen-elemen tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan. Fokus utamanya adalah pada komponen fisik bumi seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Bidangnya meliputi geomorfologi, klimatologi, meteorologi, hidrologi, pendologi, dan biogeografi. Selanjutnya ada geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sosialnya, serta pola dan proses sosial yang terbentuk di ruang geografis, termasuk interaksi antar kelompok manusia, distribusi sumber daya, dan isu-isu seperti kependudukan, budaya, ekonomi, serta pembangunan wilayah. Secara sederhana, geografi sosial menjadikan manusia dan aktivitas sosialnya sebagai objek kajian utama untuk memahami fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keruangan. Yang ketiga dan yang terakhir ada geografi regional. Geografi regional adalah cabang geografi yang mengkaji karakteristik unik suatu wilayah secara komprehensif, mengintegrasikan aspek fisik dan non-fisik dalam interaksi keruangan untuk memahami perbedaan dan keunikan tiap daerah untuk membantu perencanaan pembangunan yang tepat. Pendekatan ini berfokus pada tempat dan wilayah, serta hubungannya tidak hanya distribusi fenomena global dengan menggabungkan unsur ruang dan ekologi secara terpadu. Geografi tidak ditemukan pada satu waktu, tetapi berkembang dari pengamatan kuno dengan istilah geografi. Pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Yunani kuno bernama Aristotenes sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah geografi, geografi berkembang menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah geografi klasik, kedua geografi abad pertengahan, ketiga geografi modern, keempat geografi akhir abad 19 sampai 20, yang kelima geografi mutakhir. Saya akan membongkar satu persatu tahapan-tahapan perkembangan sejarah geografi menurut yang saya pelajari. Yang pertama ada geografi klasik. Geografi klasik terbentuk di Yunani hingga Romawi. Geografi klasik adalah fondasi awal ilmu geografi yang terbentuk pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi, di mana bangsa Yunani mulai membuat peta dan mengukur bumi. Sementara bangsa Romawi mengembangkan pemetaan praktis untuk administrasi dan penjajahan, menggabungkan mitologi dengan observasi, dan melahirkan tokoh seperti Herodotus, Aristotenes, dan Ptolemy yang menyusun sistem garis bujur dan lintang, menjadikan Mediterania sebagai pusat dunia yang dikenal. Yang kedua ada geografi pada abad pertengahan yang terjadi sekitar abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Geografi pada abad pertengahan terutama di Eropa mengalami masa yang sering disebut periode kemunduran atau stagnasi jika dibandingkan dengan pengetahuan era klasik Yunani dan Romawi sebelumnya. Pengetahuan tentang bumi saat itu dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen. Gambaran dunia lebih bersifat religius daripada ilmiah. Peta-peta yang dibuat umumnya berpusat pada Yerusalem sebagai titik tengah alam semesta mencerminkan pandangan teosentris. Dunia digambarkan secara sederhana sebagai lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian besar, Asia, Eropa, dan Afrika, berdasarkan kisah pembagian warisan anak-anak Nuh dalam Alkitab. Bentuk peta yang populer dalam skema T dalam O, di mana huruf T melambangkan pembagian benua-benua dan sungai-sungai besar, sementara lingkaran O mengelilingi seluruh daratan yang dikelilingi oleh lautan luas.
Penjelasan dan pengamatan langsung terhadap wilayah baru sangat terbatas. Orang-orang Eropa lebih banyak mengandalkan teks-teks kuno yang disalin ulang, cerita ziarah, serta laporan dari perang salib. Banyak mitos dan cerita fantastis tentang tanah-tanah jauh, seperti makhluk aneh atau tempat yang berbahaya, masih dipercaya dan digambarkan dalam peta. Berbeda dengan Eropa, di dunia Islam pada masa yang sama, ilmu geografi justru berkembang pesat. Para sarjana muslim melakukan perjalanan luas, mengumpulkan data empirik, dan menyusun peta yang jauh lebih akurat serta detail. Mereka menerjemahkan dan menyempurnakan karya-karya geografi klasik, sehingga pengetahuan tentang bentuk bumi, koordinat tempat, dan hubungan antar wilayah menjadi lebih maju. Secara keseluruhan, geografi abad pertengahan di Eropa lebih bersifat dogmatis dan simbolis, sementara di peradaban Islam lebih empirik dan rasional, yang kemudian menjadi jembatan menuju kemajuan geografi pada masa berikutnya. Yang ketiga ada geografi modern. Geografi modern muncul pada abad ke-18 hingga abad ke-19 awal sebagai respon terhadap era penjajahan besar dan revolusi ilmiah yang sedang berkembang. Periode ini menandakan pergeseran dari geografi deskriptif sederhana menuju pendekatan yang lebih sistematis, ilmiah, dan analitis. Pada akhir abad ke-19, aliran determinisme lingkungan menjadi lebih dominan, terutama melalui pemikiran Friedrich Ratzel dari Jerman. Ia memandang lingkungan fisik sebagai kekuatan utama yang membentuk perkembangan masyarakat, daya, dan bahkan negara. Konsep keruangan hidup yang dikembangkannya menekankan bahwa negara seperti organisme hidup yang memerlukan perluasan wilayah untuk bertahan, hingga mempengaruhi pemikiran geopolitik pada masa itu. Sebagai tandingan, muncul aliran posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal de la Blaise dari Prancis. Ia berpendapat bahwa lingkungan hanya memberikan kemungkinan-kemungkinan, sementara manusia dengan pengetahuan, teknologi, dan gaya hidupnya lah yang menentukan bagaimana memanfaatkan atau memodifikasi alam. Pendekatan ini melahirkan geografi regional manusia yang menekankan studi mendalam tentang suatu wilayah tertentu, dengan konsep genre de vie yang menggambarkan pola hidup khas suatu masyarakat sesuai lingkungannya. Pada paruh pertama abad ke-20, geografi masih didominasi perdebatan antara determinisme dan posibilisme, dengan pengaruh kuat sekolah Prancis yang fokus pada deskripsi regional yang mendetail. Namun, secara bertahap muncul kritik terhadap pendekatan deskriptif yang dianggap terlalu ideografis atau unik per wilayah, sehingga mendorong pencarian generalisasi yang lebih luas. Pertengahan abad ke-20 ditandai revolusi kuantitatif yang mengubah geografi menjadi lebih ilmiah dan analitis. Para geograf menggunakan metode statik, model matematis, dan teori lokasi untuk menganalisis ruangan serta sistematis. Pendekatan ini menekankan hukum-hukum umum ruangan, prediksi, dan permodelan fenomena seperti distribusi penduduk, pusat kota, atau aliran barang. Menjelang akhir abad ke-20, muncul reaksi terhadap pendekatan kuantitatif yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusiawi. Lahir aliran behavioral yang mempelajari persepsi dan pengambilan keputusan individu terhadap ruang, humanistik yang menekankan pengalaman subjektif dan makna bagi tempat manusia, serta radikal atau kritis menganalisis ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan kekuasaan dalam organisasi keuangan, sering dengan perspektif Marxis. Yang terakhir ada geografi mutakhir yang sering disebut sebagai geografi kontemporer atau pasca modern, muncul sebagai kelanjutan dari perdebatan dari revolusi sebelumnya, dengan ciri utama semakin interdisipliner, teknologi intensif, dan berorientasi pada pemecahan masalah global yang kompleks. Geografi mutakhir menolak pandangan tunggal yang kaku dan lebih mengakui keberagaman perspektif. Muncul pendekatan postmodern yang mempertanyakan narasi besar serta menekankan relativitas pengetahuan keruangan, di mana makna tempat dibentuk oleh kekuasaan, identitas, dan diskursus sosial. Geografi kritis semakin kuat,
menganalisis bagaimana struktur kekuasaan, kapitalisme global, dan kolonialisme membentuk landscape serta ketimbangan keuangan. Pendekatan feminisme menyoroti perspektif gender dalam penggunaan perspektif ruang, sementara geografi postkolonial mengungkapkan warisan imperialisme dalam pemetaan dan pengelolaan wilayah. Interaksi teknologi menjadi pilar utama. Sistem informasi geografis memungkinkan analisis lapisan data ke ruangan yang mendalam. Penginderaan jauh memberikan pengamatan bumi secara real-time dari satelit, dan analisis data besar membuka kemungkinan pemodelan fenomena kompleks seperti aliran migrasi atau penyebaran penyakit. Pendekatan ini membuat geografi semakin prediktif dan berbasis bukti empirik yang luas. Sekian pemaparan materi-materi filsafat geografi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi yang dapat saya sampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.